Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Eka Putri, NIM 3218152, Lokal EI 5D akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Di sini kita akan membahas dari mana asalnya dan mengapa kurvanya berbentuk melengkung. Di bab sebelumnya, penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek ini bersifat keseluruhannya tetap atau tertentu. Nah, pada bab ini kita asumsikan bahwa jumlah tenaga kerja ini tergantung yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua, persen jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan tenaga kerja, di mana di sini dilihat totalnya, total dari setiap individu yang memilih masuk dalam angkatan tenaga kerja. Dan poin yang ketiga yaitu jumlah waktu atau jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Di sini misalnya jam kerja yang ditawarkan oleh pasar dalam bekerja terhadap tenaga kerja. Jadi yang ditawarkan oleh suatu pasar. Nah, ketiga ini, jumlah penduduk ini bersifat tetap. Sedangkan poin yang kedua dan poin yang ketiga ini sifatnya dapat berubah-ubah. Asumsi lain juga mengatakan bahwa dalam jumlah penduduk ini juga bisa bersifat tertentu. Jadi jumlah penduduk tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penawaran tenaga kerja ini artinya jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang tergantung dalam upah. Kenapa tergantung dalam upah, yakni di pasar? Karena ketiga poin ini dia dipengaruhi oleh upah. Jadi tergantung terhadap upah. Nah, ada pula asumsi lain juga mengatakan bahwa dalam penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek ini tidak mengubah input lain. Jadi maksudnya di sini modal manusia itu tetap. Nah, selanjutnya penawaran tenaga kerja ini berkaitan terhadap fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu barang-barang pasar dan yang kedua yaitu waktu non-pasar. Nah, waktu non-pasar ini maksudnya yaitu di mana mewakili jam kerja yang disediakan oleh pasar. Nah, langsung saja kita lihat terhadap kurvanya. Ini kurvanya. Ini barang-barang pasar. Yang ini waktu non-pasar. Nah, kita asumsikan ini titik Y dan ini titik X. Ini 0. Kita asumsikan garis putus-putus ini menarik ke titik C terhadap
X aksen 2. Dan yang kedua, garis A menarik ke X. Dan yang ketiga, garis ini A, garis B, titik B menarik ke X0 aksen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik B ini lebih jauh jaraknya terhadap 0 daripada titik A. Maka dapat kita simpulkan bahwa B ini utility-nya tinggi. Sebelumnya kita tarik dulu garisnya. Nah, ini garis IC. IC itu utility atau kepuasan. Kepuasan itu kepuasan siapa? Kepuasan individu terhadap dalam mengonsumsi barang pasar. Dalam mengonsumsi barang pasar ini. Nah, tadi titik B ini kita katakan bahwa utility-nya tinggi karena jaraknya jauh dari 0. Nah, yang mana utility-nya rendah? Utility yang rendah itu titik A, karena titik A ini jaraknya lebih dekat dengan 0. Utility tinggi ini maksudnya yaitu suatu individu yang mengalami tingkat kepuasan maksimal terhadap dalam mengonsumsi barang pasar. Dan titik A ini disebut dengan utility-nya rendah karena suatu individu yang mengalami kepuasan sedikit totalnya sehingga sedikit totalnya terhadap mengonsumsi barang pasar sehingga mengakibatkan utility-nya rendah. Kemudian kita asumsikan ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini dikatakan ketika kepuasan suatu individu itu mengalami peningkatan atau kepuasannya tinggi. Sedangkan kuadran 3 ini dikatakan suatu individu mengalami sedikit total utility-nya. Nah, itu kuadran 1 dan kuadran 3. Lalu bagaimana dengan kuadran 2 dan kuadran 4? Kuadran 2 dan kuadran 4 ini di mana terbentuk garis melengkungnya. Anggap saja garis melengkungnya. Ini seperti garis melengkung, di mana garisnya ini disebut dengan indiferensi. Nah, maka dapat kita lihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek ini berbentuk melengkung, seperti yang di kurva yang saya jelaskan ini. Dan pada umumnya slope-nya itu positif karena kepuasan yang diinginkan oleh suatu individu itu pasti ya menginginkan untuk meningkat, maka slope-nya positif. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.